Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah maghrib rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita senantiasa saling berwasiat kepada diri kita sendiri masing-masing, kepada keluarga kita, kepada kaum kerabat kita, kepada teman-teman kita, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan meningkatkan amal-amal sholih yang bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sampai kepada surat yang surat yang ke Yunus kemarin sampun nggih. Berarti surat napa? Surat Hud, salah niki, judulnya salah. Surat Hud, maaf. Surat Hud. Ya, ayat yang ke 110 berarti. Ya, kemarin surat Yunus sudah kita selesaikan bersama-sama, alhamdulillah. Kita masuk surat Hud yang ke-12 kalau nggak salah. Jamaah rahimakumullah, ketika kita sedikit mau meluangkan waktu kita untuk tadabbur Al-Quranul Karim, insyaallah kehidupan kita akan senantiasa diliputi ketenangan, karena dengan mengingat Allah, dengan senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah, kita mempunyai keyakinan atau pandangan hidup yang sudah sangat jelas, yang tertera di dalam setiap ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah kepada kita semuanya. Makanya penting bagi kaum muslimin untuk senantiasa sedikit demi sedikit berusaha untuk membaca keseluruhan yang ada di dalam Al-Quran, agar kita mengetahui apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita akan tahsin terlebih dahulu, kurang lebih mungkin 10 atau 11 ayat untuk memantapkan atau memperbaiki bacaan-bacaan kita yang terkadang masih belum tepat. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. lakum minhu nadhirun
بشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا Saya ulangi. Tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma إلى أجل مسمى ويأتي كل ذي فضل فضله Ya, kalau saya berhenti berarti dengarkan terlebih dahulu, jangan lanjut ya, jangan terburu-buru. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yawmin kabir. Yaumin kabir. Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون Innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun
في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها Saya ulangi, di sini masih banyak yang tidak tepat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi أيام وكان عرشه على الماء وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة ليقولن ما يحبسه.
Tadi tidak banyak yang tasjid, banyak yang labas. Akhor, ya, ada tasjidnya. Kita ulangi. Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulun lama yahbisuh. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وخاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. Summa, bukan summa, nanti disalah ya. Ma-nya jangan dipanjangkan, kalau mau berhenti saja. Summa, mikir dulu. Kalau mau mikir dulu, ma-nya dipendekkan. Di sini juga masih hu-nya tidak panjang. Minhu, jangan minuhu kalau mikir. Kadang-kadang seperti itu kalau mikir ngarepnya apa. Kalau mau mikir dulu berhenti aja. Minhu, baru ditanda, dilanjut. Kita lanjut saja. Wala inna adzaqnahu na'ma ba'da dharra amassat la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni. Innahu lafarikhun fakhur. Illa alladhina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
Nggih, yang penting benar dulu nggih, tidak usah terburu-buru membaca. Yang penting benar dulu. Kita akan coba membahasnya, terjemah berikut tafsirnya. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas surat Yunus panjang lebar, ya. Di dalam surat Yunus, karena surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan pada waktu kota Mekah, di mana Allah lebih mengutamakan mendidik ke kaum muslimin melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait akidah, terkait kepercayaan, terkait keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, tentang hari kiamat, dan juga Allah memberikan ibroh, pelajaran kepada kita semuanya, kepada kaum manusia pada waktu itu, tentang pelajaran umat-umat terdahulu, ya. Pada banyak di dalam Al-Quran surat-surat yang diberi nama dengan nama para nabi, ya, para nabi, termasuk kemarin surat Yunus, ya, ayat 10, yang 11 ini surat Hud juga termasuk nama salah seorang nabi. Kita coba perdalam isinya. Allah memulai dengan kalimat alif lam ro. Ini huruf-huruf yang dibaca terpisah, ya, tidak ada harokatnya. Jadi kita membacanya seperti kita membaca alif, bata, sajim, kha, dan sebagainya. Hanya kalau ada tanda panjang, berarti lamnya dibaca panjang. Ro-nya dibaca panjang atau pendek? Pendek, nggih, pendek. Ya, lamnya hanya lamnya yang dibaca panjang. Lalu Allah melanjutkan, kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah sebuah kitab, maksudnya Al-Quran. Uhkimat ayatuhu, yang diatur sedemikian rupa dengan hikmahnya Allah. Segala macam yang diturunkan oleh Allah berdasarkan ilmu Allah yang luar biasa. Sangat sempurna, ya. Semuanya disusun oleh Allah sedemikian rupa tanpa ada kesalahan satu huruf pun juga. Tidak pernah ada ralat Al-Quran, nggak ada. Okay? Kalau cetakan manusia atau tulisan manusia biasanya banyak kesalahan. Ini karena yang menciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sudah menyusun sedemikian rupa ayat-ayatnya, dari mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, semuanya disusun dengan ilmu Allah sehingga super sempurna. Tidak ada yang salah, baik secara tata bahasa maupun secara makna, dari zaman dahulu sampai nanti hari kiamat. Tidak ada yang salah makna. Ya, berbeda dengan kitab-kitab yang diciptakan oleh manusia atau dicampuri dengan campur tangan manusia, pasti di dalamnya akan terdapat perselisihan yang banyak. Itu, ya. Makanya Allah menggunakan kalimat uhkimat ayatuhu. Ayat-ayatnya disusun sedemikian rupa dengan sangat-sangat sempurna. Kemudian kata Allah, "Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir." Kemudian dijelaskan oleh Allah, dijelaskan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah tidak hanya menurunkan ayat ini, akan tetapi Allah juga menjelaskannya. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita sementara kita tidak berbicara dengan Allah? Ya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak mungkin bagi seorang manusia bisa memahami Al-Quran tanpa mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena yang diturunkan oleh Allah kebanyakan atau sebagian besar atau sebagian kecil masih bersifat global. Perlu penjelasan rinci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Semuanya itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, walaupun tidak tertulis di dalam Al-Quran. Itu. Apa pada poin intinya di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab samawi sebenarnya sama. Kitab
inti poin daripada ajaran agama yang benar maksudnya adalah ini pada kalimat berikutnya. Ala ta'budu illallah. Bahwasanya kalian hai manusia janganlah menyembah selain Allah. Inti daripada agama samawi, agama yang turun dari langit itu seperti itu. Seluruh dakwah para nabi, poin utamanya adalah mentauhidkan Allah. Jadi penting untuk senantiasa kita berdakwah berlandaskan dengan akidah tauhid yang benar. Karena ini merupakan pondasi. Selama 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari umat kaum muslimin tauhid, mengajari tentang keesaan Allah, mengajari tentang Allah itu sendiri, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana segala macam kodrat dan iradatnya, sehingga kaum muslimin pada saat itu sudah mempunyai pondasi yang kuat. Ketika akidahnya kuat, nanti ketika disampaikan tentang hukum-hukum syariat yang lain, insya Allah akan menerima sami'na wa ata'na. Akan tapi kalau akidahnya tidak kuat, kalau ditambahi lagi atau diperintah dengan hal-hal yang lain, biasanya ngeyel. Itu seperti pada akhir surat Yunus kemarin saya jelaskan. Ya, banyak manusia ketika dijelaskan Al-Quran itu mereka tidak mau menerima. Hakikatnya apa? Mereka tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Itu. Lalu Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan innani lakum minhu nadhirun wa basyirun. Ya. Sesungguhnya aku bagi kalian hai umat manusia, orang Quraisy pada waktu itu, minhu daripada Allah, dari Allah, nadhirun pembawa apa? Nadhir pembawa peringatan, wa basyir dan pembawa kabar gembira. Ya. Pada suatu saat Rasulullah ketika turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah berdiri di Bukit Syafa. Ya. Di Bukit Syafa kita tahu penduduk Mekah pada waktu itu mayoritas adalah kaum musyrikin. Mereka menyembah berhala, mereka tukang bikin sajen, ya, mereka banyak dukune, banyak jimatnya. Tapi Rasulullah berdiri di Bukit Syafa, ya, menentang itu semuanya dengan terang-terangan. Beliau menyeru, pertamanya keluarga terdekat daripada Rasulullah menyeru, kalian tidak boleh menyembah berhala, kalian harus menyembah Allah. Itu pokok daripada apa-apa yang disampaikan Rasulullah, walaupun bahasanya berbeda. Itu. Coba kalau kita membayangkan apa yang akan terjadi ketika di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai akidah yang keliru, lalu Rasulullah datang menyampaikan bahwasanya kita tidak boleh nyajeni, tidak boleh percaya dukun, tidak boleh ngingu jimat, tidak boleh menyembah berhala di tengah-tengah kaum yang melakukan seperti itu. Gitu. Ya. Kalau bukan Rasulullah tidak ada manusia yang berani, pasti takut. Takut kenapa tuh? Panjenengan berani? Kalau saat karena maring sebelah terus mengatakan bla bla bla, kan ya tidak mungkin barangkali ya mikir 10.000 kali. Itu padahal Rasulullah ya pada waktu itu belum banyak pengikutnya, belum kuat, tapi karena Rasulullah yakin ya bahwa Allah yang menyuruh maka dilakukan. Itu. Kita lanjutkan. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian mohon ampun, istighfar kepada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobat kepadanya. Istighfar dan bertobat. Kalau kalian melakukan hal tersebut, ya istighfar atas dosa-dosa yang dilakukan, senantiasa bertobat. Ya, bertobat dengan taubatan nasuha, tidak akan mengulangi apa-apa dosa-dosa kemaksiatan yang sudah dilakukan. Apa janji Allah? Yumatti'akum mata'an hasanan,
Allah akan memberi kalian mata'an hasanan, kehidupan yang baik fid dunya wal akhirah. Ya. Ini janji Allah kepada manusia secara umum. Janji Allah kepada kita semuanya. Ya, janji Allah kepada kaum muslimin dan seluruh manusia sebenarnya. Kalau kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, senantiasa bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan kita mata'an hasanan, kehidupan yang baik fid dunya wal akhirah. Syaratnya itu, ya, banyak istighfar dan banyak bertaubat. Ini jangan diartikan panjenengan maca istighfar baik 1000 kali sehabis salat kali duitnya tekan dewek, tidak seperti itu. Ya, artinya kalau kita ya senantiasa dekat kepada Allah, ya, kita beribadah, masanya beribadah, masanya bekerja, masanya istighfar, ini akan dimudahkan oleh Allah. Segala yang kita laksanakan akan mendapat keberkahan dari Allah fid dunya wal akhirah. Itu seperti itu. Ya. Sampai kapan? Ila ajalin musamman, sampai waktu yang ditentukan. Tidak selamanya. Ya, kita diberi kenikmatan oleh Allah di dunia itu ila ajalin musamman. Ya, sampai batas waktu ini itu kan ana mangsane, ana waktune. Ya. Tidak abadi, tidak ada orang di dunia yang kaya abadi, bahagia abadi. Sesugi-sugi wong Arab mati. Seakeh-akeh wong duwe duit ya di dunia mau berapa lama? Tidak lama ya, tidak lama. Makanya rugi kalau kita ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak memanfaatkannya di jalan Allah. Ya, kita diberi yang namanya matangan hasanan, kehidupan yang baik itu bukan hanya harta, keluarga yang baik, ya, keluarga yang rukun, masyarakat yang baik, yang saling membantu, fisik yang sehat. Itu semuanya adalah pematangan hasanah, ya, akan tapi sampai batas waktu yang ditentukan. Lalu Allah juga memberikan janji yang lain, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, ya, dan Allah akan memberikan masing-masing manusia yang mempunyai fadlin, yang mempunyai kelebihan, akan diberi karunia sesuai dengan jasanya, sesuai dengan usahanya masing-masing. Sekali lagi, fid dunya wal akhirah. Ya. Ya, tidak sama orang yang rajin sholat dengan yang orang rajin. Orang yang rajin mengaji dengan yang tidak, beda. Karunanya beda. Ya, wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlahu. Berbeda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Karunia-Nya beda oleh Allah. Ya, ini maknanya. Berbeda orang yang giat di masyarakat. Di masyarakat giat atas dasar lillahi ta'ala, tapi bukan atas dasar apa? Ada yang bergiat di masyarakat atas dasar keduniaan banyak. Tapi ketika kita misalnya rajin membantu, rajin bergelut dalam masyarakat dengan tidak pamrih, ini Allah akan memberikan karunia yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Wa in tawallau, akan tapi ketika kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku takut akan menimpa kalian azab yaumin kabir, tentang siksa pada hari yang besar. Itu. Ya, aku beri peringatan kepada kalian bahwasanya kalau kalian mengikuti seruanku, kata Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini, ya, Allah akan memberi kalian kehidupan yang
baik gitu. Ya, dan janji Allah terbukti ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta zaman Khulafaur Rasyidin, ya, agama Islam menyebar ke seluruh dunia. Ya, semua kaum muslimin dalam keadaan makmur. Itu. Akan tetapi sekali lagi ila ajalin musamman. tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Semuanya itu diatur oleh Allah. Dan janji Allah pasti benar. Ketika Islam sudah menyebar di Jazirah Arabia pada waktu itu, ya, kaum muslimin sudah berada dalam lembah kemakmuran. Ya, segala macam harta benda datang, itu, dan kekuasaan datang sedemikian hebatnya. Akan tetapi ketika kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Gitu. Ketika kalian tidak mau memenuhi seruanku, ya, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu besok pada hari kiamat. Wa ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembalimu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kaumnya, apakah semuanya mengikuti? Apakah semuanya mengikuti dakwah Rasulullah? Pada kenyataannya sangat-sangat sedikit. Ya, di antara mereka ada yang beriman tapi sangat sedikit, ada yang menolak, ada yang pura-pura beriman akan tetapi pada hakikatnya hatinya tidak beriman. Secara umum manusia seperti itu. Ketika didakwai dengan sesuatu yang benar, ada yang menerima, ada yang pura-pura menerima, ada yang menolak. Itu. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Secara umum seperti itu manusia, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, di sini digambarkan oleh Allah. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfuna minna. Sesungguhnya mereka, ya, mereka memalingkan dadanya agar supaya mereka menyembunyikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka seolah-olah menerima, akan tetapi pada kenyataannya mereka menolak. Ketika mereka mendengar ayat-ayat dibacakan oleh Rasulullah, mereka tidak mau menerima hatinya. Itu. Sehingga mereka berusaha untuk menutupi itu semuanya. Ala khina yastaghsuna siyabahum. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan selimut mereka, ya. Maksudnya apa? Bahasanya mereka ketika dibacakan Al-Quran, mereka menutup hatinya, menutup pendengarannya, menutup segala kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah berdiri di Bukit Syafa, sebelum beliau menyampaikan dakwah, beliau kurang lebih berkata seperti ini: hai orang Quraisy, seandainya saya katakan besok pagi ada pasukan yang mau menyerang kalian, kalian percaya apa enggak? Apa jawaban orang Quraisy? Saya tidak pernah mendapatkan engkau berbohong. Rasulullah Muhammad sebelum diutus seorang menjadi Rasul tidak pernah sekalipun berbohong. Sehingga apapun yang diucapkan oleh Muhammad sebelum menjadi Rasul dipercaya oleh orang Quraisy. Dan ketika mau menyampaikan dakwah Islam itu beliau mengatakan demikian. Kalau seandainya saya sampaikan kepada kalian besok pagi ada pasukan yang menyerang kalian, kalian percaya enggak? Orang Quraisy percaya. Percaya ya Nabi, ya Muhammad, kamu tidak pernah bohong. Akan tapi ketika disampaikan, saya utusan Rasulullah, saya menyeru kalian kepada Allah yang satu. Orang kafir, orang yang tidak percaya, mereka lari. Ini maksudnya, ya. Walaupun mereka sebenarnya
mengetahui bahwa Rasulullah tidak berbohong, akan tetapi mereka tetap tidak mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal seperti ini sangat banyak terjadi di seluruh lapisan manusia. Ya, berapa banyak orang yang sebenarnya dalam hatinya mengakui kebenaran, akan tetapi tidak mau menerima. Itu alasannya sangat banyak. Ya, kalau saya terima kebenaran yang itu, nanti bisa menjadi rugi misalnya, atau jamaahnya hilang, atau fulusnya hilang, atau kedudukan saya menjadi hilang. Itu sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Apakah hal-hal tersebut tidak diketahui oleh Allah, maka dibantah oleh Allah. Allah mengetahui, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka nampakkan. Percuma kalau urusan agama ini. Ngapain kita berpura-pura iman, berpura-pura solih? Gak ngapa? Ya. Allah pasti mengetahui. Kita bisa membohongi manusia, akan tapi kepada Allah tidak akan mungkin bisa. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita. Itu. Apa yang kita terbersit dalam hati kita, Allah mengetahui. Makanya kita harus mengambil sikap. Jangan seolah-olah menerima tapi di belakang menolak. Gitu. Kalau emang itu kebenaran, kita terima tanpa syarat. Kalau emang itu kebatilan, kita tolak tanpa syarat. Itu jangan bersikap abu-abu, ya, bersifat seperti seorang munafik. Ini sangat dicela oleh Allah, ya. Karena orang munafik ini lebih hina derajatnya daripada orang kafir. Besok di neraka seperti itu. Ya. Orang munafik ini kedudukannya lebih rendah daripada orang-orang kafir. Kayak satu ayat lagi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata, dabah, ya, binatang melata. Ya, di bumi maupun di langit atau di mana saja, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang memberi rizki. Berapa banyak, ya, binatang yang ada di muka bumi. Saya sering sampaikan kepada panjenengan semuanya, yang namanya semut jumlahnya dengan manusia mungkin lebih akeh semute. Itu semuanya diberi rezeki oleh Allah tabaraka wa taala. Itu yang namanya segala macam. Ya, apa maning manusia. Itu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah mengetahui tempat tinggalnya dan tempat kembalinya seluruh makhluk. Ya. Allah mengetahui. Mungkin kita tidak mengetahui apa-apa yang ada di dalam bumi ini. Mungkin ada makhluk-makhluk yang tidak pernah kita lihat. Ya, belum lagi yang berada di dasar atau di kedalaman lautan. Sangat banyak. Semuanya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Semuanya diberi segala macam hal yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup. Itu. Dan itu semuanya diciptakan untuk apa? Untuk manusia, ya. Sebagai bekal kehidupan manusia di dunia, itu semuanya. Itu. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz semuanya. Ya, tidak ada yang terlupakan semuanya. Ya, yang yang kecil, yang besar, Allah mengetahui di mana sarangnya, di mana tempat kembalinya, bagaimana prosesnya, bagaimana harus berkembang biak, karena semuanya berkembang biak. Ya. Hanya dengan kalau memperhatikan sekeliling yang namanya kinjeng, ya.
Kinjeng itu asalnya dari mana? Dengan paham? Ya, itu semuanya Allah yang mengatur bagaimana, tahu-tahu ada. Ya padahal lama dia diam di air itu berapa lama? Ya jangkrik misalnya, kenapa hanya banyaknya setahun sekali? Ya sementara dulu kemana? Ada panjenengan tahu? Ini maksudnya Allah mengetahui mustaqarraha wa mustauda. Kemana jangkrik-jangkrik yang sangat banyak? Apa dipangan kabeh nang njenengan nggih mboten nggih? Terus kemana ini baliknya mari ngendi maksudnya? Ini maksudnya Allah mengetahui itu semuanya, ya. Tinggalnya di mana, makannya seperti apa, terus baliknya seperti apa, mau jadi apa, itu semuanya Allah memahami dan itu semuanya diciptakan dengan ilmu Allah. Semuanya tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.